kalau lo tahu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia sentosa. Film Inang mengisahkan tentang seorang wanita cantik kasir supermarket yang ditinggal pacarnya setelah dihamili, sehingga si wanita pun berusaha keras ingin membesarkan janin yang ada di kandungannya, sampai dia menemukan suatu masalah yang mungkin gak bakal dilupain seumur hidupnya. Ya udahlah, langsung aja gas alur ceritanya, satset. Gimana Naulan? Film dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Wulan yang sedang meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya karena dirinya tengah hamil 4 bulan. Namun di luar dugaan, sang pacar yang biadab itu nggak mau bertanggung jawab. Dia malah menyarankan Wulan untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan si cowok itu pergi gitu aja pas Wulan ngomong kalau dia mau ngebesarin anak dalam kandungannya. Bener-bener ya si Bambang ini. Wulan adalah seorang perantau yang bekerja di ibu kota sebagai kasir supermarket. Tentunya atas kehamilan yang tidak diduga ini membuatnya pusing 7 keliling dan marah-marah gak karuan. Karena bukannya tanggung jawab, cowok Wulan malah pergi. Apalagi dia mengingat masa kecilnya dulu di mana orang tuanya sering kali ribut, sampai si Wulan ini gak pernah dapat perhatian. Dari situ dia pun bertekad untuk tidak menggugurkan kandungannya. Walaupun kehamilannya hasil dari zina, dia ingin anak tak berdosa ini tumbuh dan dibesarkan kasih sayang yang layak. Lalu Wulan pun curhat kepada teman sekantornya yang bernama Nita. Dia bingung harus melakukan apa. Nita pun meminta Wulan untuk fokus terhadap janinnya aja, karena percuma kalau ngomongin pacarnya yang gak tanggung jawab. Yang ada nanti malah dendam. Di tengah curhatan mereka, tiba-tiba manajer mereka yang bernama Pak Bowo memanggil mereka untuk segera bekerja kembali. Setelah bekerja, Wulan pun pulang ke kontrakannya yang terletak di sebuah perkampungan sempit. Suasana tetangga kontrakan Wulan membuatnya merasa sangat terganggu. Ada Pak Sukri yang sering ribut sama debt kolektor pinjol, sampai ada cewek open BO yang barbar. Wulan pusing gak karuan mengenai bagaimana dia membesarkan anak yang ada dalam perutnya. Dia kemudian punya ide buat gabung grup Facebook Support Bumil. Siapa tahu dia dapat solusi permasalahan kehamilan ini. Tapi baru aja Wulan senang, tiba-tiba aja datang si David, anak yang punya kontrakan. David menagih uang kontrakan Wulan yang sudah nunggak selama 2 bulan. Wulan pun berjanji 2 hari lagi dia akan membayarnya. David pun mengancam kalau lusa Wulan gak bayar maka dia akan diusir. Tentunya desakan dari David pun membuat Wulan tambah pusing. Keesokan harinya terlihat Nita bertanya kepada seorang bapak yang membeli racun tikus cukup banyak. Kelihatannya bapak itu memperhatikan Wulan dari kejauhan. Bahkan pada saat Wulan sedang ngobrol bersama Nita di kantin, si bapak pun memperhatikannya lagi. Kembali ke Wulan yang mendatangi manajernya yaitu Pak Bowo. Dia meminta agar Pak Bowo memberikan gajinya lebih awal, sebab dia lagi butuh duit. Tak disangka Pak Bowo menyetujuinya, namun dengan syarat yakni Wulan harus tentunya mendapat pelecehan seperti itu. Wulan pun kesal hingga memberikan Pak Bowo tamparan. Akibat menampar manajernya, Wulan kini dipecat, sehingga dia pun menangis di kuburan yang tak jauh dari kontrakannya.
Di saat yang bersamaan, Wulan mendapat telepon dari seorang bapak-bapak admin support Bumil di Facebook yang menanyakan tentang kehamilannya. Nah, karena Wulan lagi sedih, dia pun menutup telepon tersebut. Malam harinya, ketika Wulan habis buang air kecil, pikirannya benar-benar buntu, sampai dia berkhayal bahwa janinnya ada di kloset. Hal itu pun membuat Wulan semakin bertekad untuk tidak menggugurkan kandungannya. Dia lantas menelpon bapak admin support Bumil dan menceritakan tentang masalahnya. Bapak admin pun memberikan dua solusi untuk permasalahan Wulan. Yang pertama, bapak admin akan membantu Wulan mencarikan tempat aborsi yang paling aman. Kalau yang kedua, bapak admin akan mencarikan orang tua asuh untuk Wulan. Karena Wulan gak pengen menggugurkan kandungannya, dia pun memilih opsi yang kedua. Di hari berikutnya, Wulan pun bertemu orang tua asuh yang dicarikan oleh bapak admin tadi. Mereka adalah pasangan suami istri bernama Pak Agus dan Ibu Eva. Di sini mereka memperkenalkan diri dan bilang kalau sudah lama mereka bergabung di grup Facebook Support Bumil. Dengan ramah, Bu Eva bilang kalau Wulan setuju jika mereka jadi orang tua angkat bayinya, maka Bu Eva akan membiayai semua vitamin dan juga asupan yang dibutuhkan Wulan agar jabang bayinya sehat. Bahkan Bu Eva menyarankan Wulan tinggal di rumahnya supaya dia dan juga Pak Agus bisa lebih intens merawat Wulan dan juga janinnya. Di sini Wulan pun gak langsung percaya dengan ucapan si ibu dan bapak Agus. Oleh sebab itu, Wulan meminta memikirkan terlebih dahulu keputusan untuk memberikan anaknya kepada Bu Eva dan Pak Agus. Wulan mengatakan, akan saya pikirkan dulu. Terima kasih banyak sebelumnya. Begitu sampai di rumah, Wulan pun kaget ketika ada David yang sudah ada di depan kontrakannya. David menagih uang kontrakan yang dijanjikan Wulan tempo hari. Namun karena Wulan gak punya duit, akhirnya dia pun diusir dari kontrakan lantaran bingung harus tinggal di mana. Wulan memutuskan untuk pergi ke kosan Nita, hingga tanpa disangka ternyata di kosan Nita ada Pak Bowo. Usut punya usut, selama ini Nita jadi pelakornya Pak Bowo. Spontan aja Wulan pun langsung pergi dari sana sebab Pak Bowo yang otaknya super mesum itu mengajak Wulan untuk melakukan hal di luar nalar orang normal. Karena nggak ada pilihan lain, Wulan akhirnya menghubungi Pak Agus dan menerima tawarannya untuk tinggal di rumah Pak Agus dan Ibu Eva. Walaupun belum 100% Wulan percaya kepada mereka, Wulan terpaksa melakukannya sebab benar-benar gak ada yang bisa menolongnya. Begitu sampai di sana, rumah Pak Agus dan Ibu Eva terlihat sangatlah luas dan dikelilingi oleh sejuknya hutan Bogor. Bersamaan dengan masuknya Wulan ke rumah mereka, ada seekor tikus yang masuk sebuah perangkap, seolah-olah menandakan situasi Wulan yang masuk ke dalam jebakan Ibu Eva dan Pak Agus. Ibu Eva pun menyambut Wulan dengan hangat, layaknya seperti anaknya sendiri. Meski begitu, Wulan sempat takut saat melihat pajangan harimau yang ada di dalam rumah mereka. Namun di sini Bu Eva memintanya agar jangan khawatir karena di rumah ini mereka hanya tinggal berdua, yang membuat kekhawatiran Wulan pun reda. Bu Eva memberikan Wulan kamar yang sangat layak. Apalagi Bu Eva juga sangat perhatian kepadanya, sampai-sampai menyuruhnya mandi pakai bunga melati agar Wulan terlihat segar dan juga wangi. Kekhawatiran Wulan mengenai Pak Agus dan Ibu Eva perlahan demi perlahan mereda. Bu Eva benar-benar sangat perhatian dan memberikan asupan makanan yang lezat dan bergizi. Pak Agus pun sama baiknya dengan Ibu Eva, sampai-sampai dia membuatkan bubur yang lumayan enak. Bahkan Ibu Eva juga mendatangkan seorang dokter spesialis kandungan yang mengecek kesehatan kandungan Wulan.
Bu dokter meminta agar Wulan rajin untuk bergerak dan membacakan dongeng kepada jabang bayinya agar bayinya tetap sehat. Kehangatan yang diberikan Pak Agus dan Ibu Eva membuat Wulan seperti mempunyai kedua orang tua kembali. Dia lalu bercerita kepada Bu Eva tentang bagaimana masa lalunya. Orang tua Wulan dahulu sering kali bertengkar sampai membuat mereka cerai dan membuat Wulan memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Wulan ingin anaknya bisa mendapatkan hidup yang lebih layak dari dirinya. Lewat kehangatan dan kasih sayang yang diberikan Bu Eva dan Pak Agus, Wulan yakin kalau anaknya nanti bisa dirawat dengan baik. Kemudian Wulan pun mencoba membaca buku komik yang diambil dari rak buku Pak Agus, di mana saat sedang membacakan komik itu untuk jabang bayinya, Wulan menemukan sebuah lembaran kertas yang berisikan sebuah peta aneh. Tak lama setelah melihat lembaran tersebut, Wulan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di halaman belakang rumah Pak Agus, sedang berbaring. Tiba-tiba aja datanglah seorang wanita yang memakai pakaian adat Jawa yang menghampirinya dan terlihat ingin mengambil sang anak Wulan. Saat terbangun dari mimpi buruknya, Wulan pun penasaran sebenarnya peta apa yang dia lihat kemarin. Untuk itu Wulan pun menyusuri halaman belakang Pak Agus, di mana ternyata tempat itu persis seperti mimpi buruk dari Wulan kemarin. Selang beberapa saat datanglah teman dari Bu Eva dan Pak Agus, yaitu seorang dukun bernama Ki Ageng. Wulan lalu disuruh untuk rebahan di kamarnya karena Ki Ageng akan membacakan sebuah mantra. Di sini Wulan pun ketakutan sebab Ki Ageng membacakan sebuah mantra dalam bahasa Jawa. Apalagi di saat Ki Ageng memberikan Wulan asap dari menyan yang dibakar. Disitulah Wulan mulai mengalami kejadian aneh berupa mimpi buruk lagi. Namun nampaknya mimpi buruk Wulan terus berlanjut. Kali ini dia melihat sosok Ibu Eva dan Pak Agus dalam pribadi yang menyeramkan, yakni mereka yang sedang makan seorang bayi secara mengenaskan. Gak sampai situ aja, Wulan juga melihat wanita berpakaian Jawa di mimpinya tempo hari sedang menggendong bayinya. Tentu aja hal itu membuat Wulan takut dan bilang kepada Bu Eva dan Pak Agus kalau dia mulai merasa gak aman berada di rumah ini. Mendengar ucapan dari Wulan, Bu Eva pun langsung mendatangkan bidan untuk mengecek keadaan jabang bayinya. Bu bidan bilang kalau jabang bayi Wulan baik-baik aja. Di sini Wulan pun menceritakan kondisinya saat Bu Eva pergi. Semenjak Ki Ageng membacakan mantra, dirinya merasa aneh. Bu bidan lalu meminta kepada Wulan untuk tetap tenang karena Bu Eva dan juga Pak Agus melakukan hal itu semata-mata agar bayi Wulan sehat. Setelah itu Wulan pun menelpon Nita dan menceritakan kondisinya sekarang. Wulan juga bilang kalau dia mengenal Bu Eva dan Pak Agus dari grup Facebook. Nita pun terkejut ketika mengetahui hal tersebut sebab Wulan ini gak ada kapoknya main Facebook. Padahal pacar yang menghamilinya kemarin dia kenal di Facebook juga. Oleh karena itu Nita meminta Wulan mengirimkan lokasi sekarang biar dia bisa datang pada saat libur kerja nanti. Bersamaan dengan itu ternyata ada Bu Eva yang dari tadi mendengar obrolan Wulan. Bu Eva kemudian mengajak Wulan ke taman miliknya. Di sana Ibu Eva pun menyuruh Wulan mengajak temannya ke rumah ini agar suasana rumahnya jadi ramai. Wulan yang masih takut kalau omongannya tadi didengar lalu menjawab obrolan Bu Eva dengan nada agak takut. Namun di sini Bu Eva memastikan kalau dia akan senang jika Wulan mengundang temannya ke sini. Adegan lalu berpindah ke Pak Bowo dan juga Nita yang lagi asik
main di kontrakan. Di tengah asiknya perselingkuhan mereka, ada seorang ojol yang mengantarkan makanan sate. Di sini Nita pun bilang kalau dia merasa nggak memesan makanan. Namun karena Pak Bowo lagi lapar, dia pun mengambil aja makanan tersebut tanpa tahu efek yang akan ditimbulkan. Nanti dari sini kita pun tahu wujud asli dari Pak Agus. Ternyata makanan tersebut telah diracun oleh Pak Agus, sebab dia nggak pengen Nita datang mengunjungi Wulan di rumahnya. Pak Agus pun melakukan aksinya. Bahkan Pak Agus memanipulasi Pak Bowo dijadikan seolah-olah kalau dialah yang membunuh Nita. Dari sini juga kita tahu bahwa bapak-bapak yang mengamasi Wulan di awal film tadi adalah Pak Agus sendiri. Beberapa hari setelahnya Wulan pun mencoba menghubungi Nita, tapi tak ada jawaban sama sekali. Wah, si Wulan ini nggak tahu ya kalau Nita udah ditumpas. Gak lama setelah itu datanglah anak dari Pak Agus dan juga Bu Eva, yaitu Bergas. Selama ini Bergas kerja dan menetap di Singapura, dan alasan dia pulang ke Indonesia yaitu karena dia dipecat, entah kenapa. Kedatangan Bergas membuat Bu Eva dan Pak Agus resah, seperti takut bahwa rahasianya akan terbongkar. Sedangkan Wulan yang belum tahu siapa yang datang lalu menguping pembicaraan mereka, hingga secara nggak sengaja dia memecahkan hiasan kaca. Disinilah Bu Eva dan juga Pak Agus memperkenalkan Wulan kepada Bergas. Gak puas dengan nguping tadi, Wulan pun menguping lagi pembicaraan mereka bertiga di kamar, yang mana Wulan melihat tubuh Bergas banyak sekali tato. Hal itu pun membuat Wulan merasa kalau dirinya semakin gak aman. Wulan lalu memutuskan untuk kabur dari rumah ini. Namun sayang, pas dia ngelihat harga taksi online dari Bogor ke Jakarta, harganya sekitaran 400.000. Sedangkan Wulan sendiri nggak punya duit sama sekali. Oleh karenanya dia pun terpaksa mencuri uang dari dompet si Bagas. Akan tetapi dompet Bergas ternyata zonk. Ketika makan malam, Bergas pun menanyakan siapa si Wulan sebenarnya. Bu Eva pun berbohong dan bilang kalau Wulan adalah keponakannya. Dan setelah makan malam, Wulan pun tak menyerah untuk mencuri uang Bergas di lemari. Di sana dia mencoba mencari-cari uang hingga tiba-tiba aja Bergas dan Bu Eva datang. Beruntung Wulan berhasil sembunyi di dalam lemari dan mendengar percakapan mereka, yang mana Bergas menanyakan tentang pembantunya yang bernama Mbok Iem. Sampai ketika mereka semua sudah pergi, Wulan berusaha untuk keluar dari kamar Bergas, tapi ternyata Bergas masih ada di kamar hingga dia pun ketahuan. Bergas menginterogasi Wulan dan menanyakan apa yang dia lakukan di sini. Wulan menjelaskan bahwa dirinya butuh uang untuk segera pergi dari rumah ini, sebab dia merasakan hal-hal janggal yang dilakukan oleh orang tua Bergas. Dia juga bilang bahwa sebenarnya orang tua Bergas telah berbohong kepadanya. Kalau bukan karena Wulan sayang kepada anaknya, nggak mungkin dia sampai nyolong. Beruntungnya Bergas berbaik hati dan tidak memberitahukan hal ini kepada kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Wulan pun memberanikan diri untuk berbicara kepada Bu Eva kalau dia berubah pikiran untuk memberikan hak asuh anaknya kepada Bu Eva dan Pak Agus. Namun di sini Bu Eva memohon kepada Wulan agar tidak membatalkan perjanjian mereka, sebab dia sangat berharap mempunyai anak lagi. Dan tiba-tiba aja Bu Eva menghipnotis Wulan dengan jentikan jarinya, sehingga Wulan pun langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ibu Eva. Saat Wulan balik ke kamarnya, ternyata Bergas sudah ada di sana. Dia menanyakan sebenarnya siapa Wulan dan dari mana dia bisa kenal kedua orang tuanya, karena dia merasakan ada satu hal yang disembunyikan darinya.
Wulan pun menjelaskan kalau dia bukan anggota keluarga dari Ibu Eva, melainkan hanya kenalan dari grup Facebook support Bumil. Mendengar hal itu, Bergas pun kaget karena selama ini dia tidak menyangka kalau ibunya punya Facebook. Bergas juga berjanji akan memastikan diri Wulan aman bersamanya. Bergas langsung mencari tahu di album kenangannya. Dia merasa bahwa kehadiran orang-orang yang hamil bukanlah kebetulan, karena sudah 3 kali dia mendapati ada orang hamil yang tinggal di rumah ini. Pas dia cari-cari, dia melihat ada mainannya waktu berumur 10 tahun, di mana waktu itu Bergas punya seorang pembantu bernama Mbok Iem yang lagi hamil. Dari situ Bergas sadar kalau itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada satu hal yang dirahasiakan oleh kedua orang tuanya. Untuk itu Bergas pun langsung mengajak Wulan ke gudang milik bapaknya. Di sana dia menemukan ada sebuah buku mantra tua dan juga buku catatan kebidanan. Di saat mereka ingin membacanya, tiba-tiba aja datang Pak Agus dan Bu Eva sehingga mereka pun ketahuan. Selanjutnya Wulan dan Bergas pun diinterogasi oleh Pak Agus dan Bu Eva. Untung aja di sini Wulan beralasan kalau tujuan dia ngajak Bergas ke gudang yakni karena dia udah lama nggak melakukan hal itu. Jadi Pak Agus dan Bu Eva nggak curiga kalau mereka itu lagi cari tahu tentang rahasia yang disembunyikan Pak Agus dan Bu Eva. Di sini Bu Eva meminta agar Wulan tidak mengecewakannya lagi. Setelah itu mereka berdua lalu mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Ibu Eva dan Pak Agus. Bergas mencari tahu di buku mantra Jawa, sedangkan Wulan mencari tahu di buku catatan bidan, di mana Wulan menemukan kalau 20 tahun lalu ada ibu hamil yang bernama Mbok Iem. Tapi muka Mbok Iem sama persis seperti wanita berpakaian adat Jawa yang ada di dalam mimpi buruknya. Gak lama setelahnya datanglah Bergas yang langsung mengajak Wulan untuk segera pergi dari rumah ini karena dia tahu apa yang akan dilakukan orang tuanya kepada Wulan. Bergas ingin menaiki mobil bapaknya, sayangnya mobil itu tiba-tiba nggak bisa dinyalain. Oleh karena itu Bergas mencari jalan lain, yaitu dengan berjalan kaki menyusuri hutan agar bisa sampai ke jalan raya. Tapi pas sudah sampai hutan, si Wulan minta istirahat sebentar karena kalau terus lari yang ada anaknya lahir di jalanan. Nah, di momen ini Wulan pun bertanya sebenarnya apa yang akan dilakukan orang tua Bergas kepadanya. Bergas pun langsung menyuruh Wulan membaca lembaran mantra yang dia robek. Tapi sebelum sempat Wulan membacanya, Bu Eva dan Pak Agus pun datang dan menangkap mereka. Skin berpindah ke hari di mana Wulan akan melahirkan. Sebelumnya kita akan diperlihatkan dengan Ki Ageng dan juga Pak Agus yang lagi berbincang-bincang. Di sini Pak Agus khawatir kalau dia meninggal bagaimana dengan nasib Bergas. Ki Ageng pun menenangkan Pak Agus. Dia meminta agar Pak Agus tak usah khawatir karena kalau Pak Agus meninggal ada Ki Ageng yang membantu Bergas membereskan masalahnya. Yang penting urusan yang sekarang harus segera selesai. Setelah berbincang dengan Ki Ageng, Pak Agus pun mendatangi Bergas yang ternyata tangan dan kakinya sudah diikat. Itu semua dilakukan agar Bergas nggak bisa membawa Wulan kabur lagi. Dan dari sini Pak Agus pun mulai bercerita tentang rahasianya yang selama 30 tahun disembunyikannya kepada Bergas. Semua berawal ketika Bergas lahir, di mana dia lahir pada hari Rabu Wekasan atau hari Rabu terakhir di bulan Safar tahun Hijriyah. Nah, Rabu Wekasan dalam mitos Jawa dikenal sebagai hari paling sial sedunia. Konon katanya anak yang lahir pada hari Rabu Wekasan umurnya nggak bakal bisa sampai 10 tahun.
Pada awalnya Pak Agus dan Bu Eva nggak percaya akan hal itu, hingga di saat umur Bergas 10 tahun dia jatuh sakit. Sampai-sampai dokter pun nggak bisa nyembuhin. Oleh karenanya Pak Agus dan Ibu Eva terpaksa mempercayai mitos dan menggunakan ritual kuno dibantu oleh Ki Ageng. Tapi ritual tersebut harus mengorbankan Bu Iem, pembantu mereka yang lagi hamil sebagai tumbal. Dalam ritual itu, setelah melahirkan, Mbok Iem lalu dihabisi dan bayinya dibakar. Hal itu pun berhasil membuat Bergas sembuh dari sakitnya. Ritual itu pun terus berlanjut hingga usia Bergas beranjak 20 tahun. Mereka berpikir kesialan yang menimpa Bergas sudah berakhir, namun nyatanya tidak sama sekali. Bergas yang lagi main game tiba-tiba dipatok sama ular, sampai dia nyaris saja mati. Dari situlah Ibu Eva dan Pak Agus mulai aktif di Facebook dan menjadi admin di grup support Bumil, hingga dia bisa mengelabui salah satu ibu hamil yang butuh uang untuk ditumbalkan di ritual Rebo Wekasan. Tepat pada hari ini adalah hari ulang tahun Bergas yang ke-30 tahun, dan bulanlah yang akan menjadi tumbal. Tentunya Bergas pun menentang perbuatan Ibu Eva dan Pak Agus, tetapi mereka bilang hal ini mereka lakukan semata-mata karena mereka sayang terhadap Bergas, anak semata wayangnya. Agar tidak mengganggu proses ritual, Bergas pun dihipnotis oleh Ibu Eva agar dia tidur. Setelah memastikan Bergas tidur, Pak Agus, Bu Eva, Ki Ageng, dan juga Bu Bidan melakukan ritual Rebo Wekasan. Saat Bu Bidan lagi membantu proses kelahiran Wulan, Ki Ageng membaca mantra ritual tumbal sampai ketika bayi Wulan lahir. Pak Agus pun bergegas untuk menghabisi Wulan. Namun tiba-tiba aja datanglah Bergas yang langsung mengancam jika mereka melanjutkan ritual ini, maka Bergas akan bunuh diri. Karena nggak pengen anak semata wayangnya tewas, mereka pun membiarkan Bergas dan Wulan kabur. Sebelum Bergas sampai ke mobil, Ki Ageng pun berusaha mencegahnya. Karena kalau ritual ini nggak dilakuin, nyawa Bergas akan terancam. Alih-alih mendengarkan omongan Ki Ageng, Bergas malah menghabisinya. Hal itu dilakukannya lantaran tak ingin ada korban selanjutnya. Bergas sama sekali tak percaya dengan mitos. Keesokan harinya, Wulan terbangun dalam kondisi mobil terhenti di pinggir jalan. Dia terlihat bahagia melihat bayi kecilnya sudah lahir dan tak jadi korban tumbal ritual Rebo Wekasan. Tak lama setelahnya datanglah Bergas yang kelihatannya mulai jatuh cinta sama si Wulan. Namun sangat disayangkan, saat Bergas ingin membayar kopi yang dia beli tadi, inilah yang terjadi. Di akhir film terlihat Wulan dan anaknya sudah berumur 10 tahun. Entah kenapa di sini Wulan tidak mengizinkan anaknya keluar. Dan mungkin aja semenjak kejadian tewasnya Bergas 10 tahun lalu, Wulan percaya akan mitos Rebo Wekasan. Sebab anak Wulan memang lahir tepat pada hari Rebo Wekasan. Bukannya belajar dari kejadian sebelumnya, Wulan malah mengikuti jejak Pak Agus dan Ibu Eva, yakni menghabisi orang hamil dan membakar bayi agar anaknya bisa melanjutkan hidup. Dan film Inang pun selesai. Film ini memang patut diacungi jempol karena cerita dan plot twist dari filmnya benar-benar di luar ekspektasi. Pantas saja film ini masuk nominasi Festival Film Korea. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa, wassalamualaikum.